jumpa lagi di channel Bayi Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu ya guys. Sudah lama Bayi Japra tidak membuatkan video buat kalian-kalian penggemar kura-kura. Hari ini kita menyiapkan khusus bagi kalian yang ingin mudik, bagi kalian yang memelihara kura-kura. Konten yang kita buat adalah gimana caranya kita bisa aman meninggalkan kura-kura kita pada saat kita mudik dengan jangka waktu yang lama antara 3 sampai 4 hari guys. Yang perlu kalian ketahui, kura-kura adalah hewan reptil ya guys. Jadi karena dia hewan reptil, maka sistem metabolik dalam tubuhnya sangat lambat. Maka kita cukup aman sebenarnya meninggalkan kura-kura dengan jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu kalian tidak usah khawatir, tapi guys tetap harus dipersiapkan sebelum kalian meninggalkan kura-kura, sehingga pada saat kalian datang kura-kura itu masih aman dan sehat ya guys. Oke, yang pertama kita bahas adalah kandangnya dulu guys. Kalau kandang kita lihat dulu kondisinya, karena apa? Ada juga kandang yang outdoor dan juga kandang yang indoor. Kalau kandang outdoor pasti kalian sudah mempersiapkan yang namanya kandang yang terkena sinar matahari, dan juga ada kandang yang diiup-iupin jadi tidak terlalu panas ya guys. Sehingga pada saat kita tinggal, kura-kura bisa menyesuaikan diri. Kalau dia butuh panas, dia mengarah ke panas. Kalau dia butuh pengiyupan, dia bisa ngiyup dan untuk berjemur juga. Bagi kalian yang mempunyai kandang indoor, kalian juga harus mempersiapkan lampu UVA dan UVB-nya. Karena apa? Dengan lampu itu dia bisa membantu metabolisme dan membuat si kura-kura ini menjadi lebih sehat ya guys. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan ukuran dari si kura-kura jika kalian memelihara dalam satu tempat dengan jumlah lebih dari 2 ekor ya guys. Yang dimaksud ukuran adalah kura-kura harus setara ukurannya, jadi tidak terlalu besar dan terlalu jauh dengan ukuran yang kecil. Karena apa? Jika terlalu jauh biasanya ada pengalaman saya itu yang kecil tuh ketindihan dari yang besar, sehingga apa, si kecil ini tidak bisa bernafas sehingga tenggelam guys. Karena ukurannya terlalu jauh sehingga si kura-kura ini yang besar menindihi atau menginjak si kura-kura kecil, akhirnya si kura-kura kecil ini tidak bisa bernafas ke atas, jadi dia mati tenggelam guys. Dan yang selanjutnya biasanya tergantung si kura-kuranya sih. Kura-kura si besar juga bisa membuli dari kura-kura kecil, sehingga kura-kura kecil ini gampang stres juga. Jadi alangkah baiknya kura-kura dari ukuran ini harus dipisahkan yang benar sehingga tidak gampang dibully ya guys. Dan juga kadang-kadang kura-kura besar itu bulinya tuh gigit-gigit kecil gitu kepada kura-kura kecil. Kadang-kadang kebablasan, si kura-kura yang besar ini bisa menggigit, benar-benar menggigit ke kulit dari kura-kura kecil, sehingga kura-kura kecil ini menjadi infeksi dan selanjutnya perawatannya akan lebih sulit jika terjadi seperti ini. Yang ketiga adalah populasi kura-kuranya ya guys. Populasi dalam satu tempat atau kandang kalian bisa perhatikan dari jumlahnya. Karena apa? Jika kalian tinggalkan jangka waktu yang lama, biasanya kura-kura air di airnya itu akan gampang lebih keruh ya guys. Karena jumlahnya terlalu besar sehingga jumlahnya populasinya tinggi dan akhirnya mempermudah si airnya menjadi lebih keruh. Jadi usahakan jumlahnya dicukupi sehingga cukup untuk pada saat populasi dengan jangka waktu sampai 4 sampai 5 hari. Karena pada saat air keruh itu juga bisa membuat kura-kura jadi mudah sakit ya guys. Bahkan ada juga yang kalau kalian telaten itu kalian pisahkan kura-kura itu satu ekor satu jenis, satu ekor satu tempat. Itu kalau misalnya kura-kura bisa dipisahkan, tapi itu agak repot. Tapi ya tergantung kalian. Kalau jumlah kalian cukup banyak, kalian cukup bisa memperhatikan baknya aja nggak apa-apa. Tapi jika kalian bisa memisahkan, memang agak bagusnya satu ekor satu tempat, jadi supaya populasinya sangat ringan sehingga kualitas air juga masih terjaga guys. Yang keempat adalah filtrasi dari kura-kura air. Kalau kalian punya filtrasi tidak apa-apa, jauh lebih bagus. Karena apa? Filtrasi bisa menjaga kualitas air dengan jangka waktu yang lebih lama. Tapi jika kalian tidak punya pun tidak apa-apa, yang penting kalian bisa pertimbangkan dari sebelumnya tadi, dari jumlah populasinya ya guys. Nah, yang kelima sekarang guys. Sekarang kita mau membahas tentang kesehatan dari kura-kura air sebelum kalian tinggal. Jangan sampai kalian meninggalkan kura-kuranya, kalian tidak tahu dia kondisinya sehat atau tidak. Salah satu ciri dari kura-kura sehat, ada banyak konten saya yang bisa kalian lihat juga. Biasanya salah satunya adalah dia makan dengan lahap atau dia mau makan ya guys. Jadi pastikan pada saat kalian memberikan makan si kura-kura itu satu-satu, lihat ini makan ini apa enggak, ini makan apa enggak. Nah, kalau dia sudah makan semua berarti kondisinya sehat
sehat apalagi lahap, dan pastikan makannya juga kenyang ya guys. Jika kalian melihat ada beberapa kura-kura yang tidak mau makan, bisa juga karena malu-malu atau mungkin dia menunggu waktu, tapi tetap harus kalian berikan makan. Biasanya kalau saya yang kura-kura seperti itu kayak saya berikan udang ya, bukan pelet. Jadi saya berikan udang biar dia lahap. Kalau diberikan udang nggak mau, nanti perlu diperhatikan bahwa mungkin saja kura-kura ini sakit. Tapi kalau misalnya dia diberikan udang mau, berarti kondisinya memang dia lagi malu-malu makan. Jadi ketika diberikan udang, berikan pada saat sampai kenyang ya guys. Jadi pada saat memberikan udang, berikan sampai kenyang supaya nanti makanan bisa bertahan sampai 4-5 hari juga. Yang keenam, kita harus memperhatikan apakah di dalam permukaan tubuh dari si kura-kura ini terdapat luka ya guys. Karena apa? Jika terdapat luka di dalam tubuhnya seperti di kaki, di kepala, di ekor, atau mungkin di kulit-kulit bagian perutnya, itu biasanya akan menimbulkan aroma-aroma yang membuat kura-kura lain lapar guys. Jadi itu sangat berbahaya. Biasanya pada saat itu kura-kura terkena jamur, dan terkena jamur yang cukup parah sehingga kulit itu akan terkelupas sehingga terbentuk jaringan daging yang kelihatan. Nah, itu berbahaya bagi kalian yang memeliharanya di satu tempat yang banyak lebih dari satu. Si kura-kura itu dalam jangka waktu lama itu dia bisa mempertahankan rasa lapar sampai 4-5 hari. Tapi karena dia ada sedikit naluri lapar karena tidak diberikan makanan jangka waktu lama, bisa menggigit atau memakan temannya sendiri dari luka yang terbuka itu karena aromanya seperti aroma makanan. Jadi berbahaya bagi kalian yang melihat kura-kura kalian seperti itu. Jadi alangkah baiknya dipisahkan nih guys. Jadi sebelum kalian pergi, kalian lihat puter semua tubuhnya ya. Dilihat apakah ada luka yang besar atau kecil pun lebih baik dipisahkan. Karena apa? Takutnya si kura-kura yang lain akan memakan, dan bahkan jika sudah parah makan bisa sampai menimbulkan kematian, apalagi di ukuran yang kecil. Jadi berbahaya banget ya guys ini bagi ini. Tolong diperhatikan untuk melihat luka-luka dari si kura-kura kita guys. Yang ketujuh, kita mau membahas kura-kura sakit. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan kura-kura sakit, alangkah baiknya dipisahkan dari kura-kura yang lain. Kenapa? Takutnya kura-kura sakit ini bisa menularkan kura-kura yang sehat yang lainnya. Jadi kalau misalnya sudah tertular, pada saat kalian pulang malah nanti kura-kura yang lainnya jadi tambah lebih sakit. Jadi alangkah baiknya dipisahkan dari kura-kura sakit yang sama yang sehat, lalu kalian beri makan dulu di pus makan yang bergizi seperti udang gitu atau ikan. Nah, ketika dia di pus udang masih kalau mau makan, berarti syukurlah. Jadi pastikan dia benar-benar kenyang. Jadi walaupun dia sakit, pastikan dia makan dengan kenyang. Itu ditinggal masih aman ya guys. Tapi kalau misalnya dia sakit, benar-benar sakit, dia nggak mau makan, disuapin susah. Kalau misalnya suapin masih bisa bertahan dengan dipisahkan tadi. Tapi kalau misalnya terjadi sudah sangat parah, ya lebih baik kalian harus menitipkan hewan sakit ini di dokter hewan kesayangan kalian guys. Agar apa? Agar kura-kura itu bisa dirawat, dan ketika kalian pulang mungkin bisa lebih sehat karena sudah dirawat dan diberikan obat dari dokter hewan kesayangan kalian. Yang kedelapan adalah kita memastikan semua kura-kura kenyang guys. Gimana cara memperhatikannya? Kita kasih dulu yang tahap pertama. Biasanya seperti itu. Ketika dia makan, kita tungguin, habis. Biasanya kalau yang lahap-lahap tuh habis tuh. Kita lihat, udah makan semua satu-satu, habis kita lihat, berarti habis. Selanjutnya kita kasih lagi nih. Kita perhatikan lagi, masih habis, atau mungkin memisahkan sedikit. Nah, kita coba kasih makan sedikit lagi. Kalau memang benar-benar sisanya banyak, kita tunggu antara 10-15 menit atau setengah jam. Ketika makanan itu masih banyak, itu jangan lupa makanan itu harus kita ambil ya guys. Jangan sampai ada yang tersisa, termasuk pelet, udang, atau mungkin sisa-sisa dari udang yang dimakan dari si kura-kura, kalian harus ambil guys. Karena apa? Jika tidak diambil, makanan itu akan mudah busuk di dalam air sehingga membuat kualitas air itu menjadi jelek. Karena membuat kualitas itu jelek sehingga air di dalam bak itu bisa menjadi racun bagi si kura-kura. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian lupa memisahkan atau mengambil sisa makanan yang sudah tidak dimakan oleh kura-kura sebelum kalian tinggal. Yang kesembilan, kalian harus memperhatikan predator alami dari si kura-kura ya guys. Biasanya kura-kura predator yang masih alami itu seperti ukuran-ukuran baby. Kalau udah ukuran-ukuran sedang ke atas tuh biasanya lebih aman. Apa itu predatornya? Biasanya pengalaman kita adalah si tikus guys. Nah, tikus ini berbahaya juga karena bisa memakan dan menggondol si kura-kura si baby ini
ini. Maka dari itu, jika kalian pisahkan baby sendiri dan kalian pasti berikan kawat atau penutup yang ada celah-celahnya seperti itu, supaya apa ya, si tikus tidak masuk dan mengambil si kura-kura baby ini guys. Itu perlu kalian perhatikan juga, karena ada beberapa pengalaman dari breeder-breeder tuh mengalami kura-kura babynya pada saat ditinggal lama dimakan oleh tikus. Jadi ada juga yang enggak sih, tapi lebih baik kalian harus berjaga-jaga jangan sampai itu terjadi. Dan yang 10 yang terakhir, kalian harus memberikan pakan alami dari si kura-kura air ini guys. Biasanya saya berikan ikan cere ya guys. Jadi ikan cere juga mengandung protein yang cukup bagus dan juga dia mudah bertahan hidup dengan kondisi air yang buruk. Biasanya kita berikan ikan cere sesuai dengan ukuran mulut si kura-kura ya guys. Jadi perhatikan sesuai dengan mulut ukuran si kura-kura. Kenapa? Karena apa? Kalau misalnya terlalu besar biasanya sulit memakan si kura-kura dan dia akan mencabik-cabik si ikan. Kalau misalnya sudah mencabik-cabik itu akan membuat air menjadi mudah berkeruh ya guys, dan mudah membusuk sehingga kualitas air akan lebih cepat memburuk. Makanya itu kalau kalian ukuran mulutnya pas, misalnya si kura-kura itu masih kecil, jadi ya berikan yang ukuran masih kecil gitu. Jadi ketika dia makan biasanya langsung disedot oleh mulutnya, itu langsung masuk ke dalam mulutnya. Nah kalau yang ukurannya agak besar ya sesuaikan dengan ukuran mulut tadi. Kenapa? Jika sesuai dengan ukuran mulutnya biasanya mudah sekali masuk ke mulut tanpa dicabik-cabik oleh si kura-kura air kita guys. Oke guys, itu konten manfaat kita. Jika kalian ingin berpergian atau mudik dengan jangka waktu yang cukup lama antara 4 sampai 5 hari, kalian harus pastikan apa yang saya sarankan di dalam video ini dijalankan dan diperhatikan, jangan sampai ada yang kekurangan ya guys. Jika kalian ada saran-saran lain dan bisa membantu konten ini, bisa ketik di kolom komen di bawah ya guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobiku, salam sehat, hewanku. Goodbye guys.